Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya baru kedatangan paket lelang yang biasa saya ikuti tiap bulan, nggak tiap bulan sih. Saya ikuti kalau lagi ada budget saya ikut. Nah, si lelang ini lelangnya di Facebook. Kemudian biasanya dilaksanakan awal bulan, prosesnya 2 minggu dari tanggal 3, tanggal 4 lelangnya, dan ditutup biasanya di pertengahan bulan, entah itu tanggal 14, tanggal 15 atau tanggal 16. Biasanya disesuaikan dengan close lelangnya, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu jam 9 malam. Nah, ini sebagai kolektor minim budget, bulan ini ada sedikit budget ikutan lelang. Nah, ini dapat nih, cuman dari berapa ya, dari 6 gitu atau 5 target, cuman 2 yang berhasil diambil. Kalah di detik-detik terakhir. Biasa ada sniper, padahal udah dipantengin sampai 21.00 detik keberapa masih pede bakal dapat, tapi ternyata entah detik keberapa di sniper sama bidder yang lain, padahal itu inceran. Jadi inceran saya tuh di lelang kemarin tuh yang paling utama dari udah lama ngincar Mini GT Land Rover Camel Trophy. Cuman saya memang batasin kalau untuk beli cash. Harga bidnya udah lewat dari 200, nggak saya terusin, saya skip, beralih ke Land Rover warna biru. Atasnya tuh ada rak kayak yang buat surfing di pantai. Nah, itu saya ikutin dan pede bakal dapat, karena ada beberapa jenis yang sama di lelang yang jerit. Saya bidding yang paling awal di angka 145, sedangkan item yang sama di urutan ketiga, keempat, dan kelima ada 4 item kah 5 gitu ya, itu bid tertingginya 100. Makanya saya pede, kalaupun misalkan ada sniper harusnya dia nge-snipe yang belakangannya. Ternyata keesokan harinya saya lihat semuanya dia dapat, termasuk Land Rover yang saya pede bakal dapat karena harganya udah jauh dibandingkan yang setelahnya. Akhirnya nggak dapat. Kemudian yang gagal dapat itu skuternya Deadpool. Itu saya skip karena bukan target juga sebetulnya. Dan satu lagi Starlet itu angkanya udah di 100, saya skip, nggak ikut lanjut. Udah 1 tahun belakangan saya penasaran dengan Mini GT, cuman saya tuh fokusnya sebetulnya ke model-model klasik Eropa dan Jepang. Jadi inceran utama itu sebetulnya Land Rover, cuman bulan ini gagal, mungkin bisa dicoba bulan depan. Tapi ini saya dapat Mini GT Datsun 510 kalau nggak salah. Kita masih seal dong. Gak nyangka sih, aku kira udah tanpa seal. Bener-bener baru pegang kalau si Mini GT ini, baru pegang, makanya agak-agak excited.
satu lagi reguleran sih. Oke, dapat dua reguleran biasa aja, Honda Motokompo, motor lipat ya. Dapatnya ini cuma 25.000 aja, 25.000. Sebenarnya di marketplace juga banyak mas yang masih lebih murah, mungkin bisa dapat di 20.000. Tapi ya itulah keunikan lelang ya, kadang-kadang adrenalin kita kepacu, kepancing sampai lupa bahwa harga yang ikutin udah lebih dari harga di pasaran. Tapi ya itu serunya. Ini juga saya dapat berapa ya, 145.000 kalau nggak salah, 145.000, 510 Pro Street Datsun 510. Dan ini udah kayak modifikasian ya, nanti kita unboxing guys. Nah itu ya, coba kita. Nah oke guys, kita unboxing ya nih. Tapi untuk yang Hot Wheels nya nih, yang si Motokompo nggak akan saya unboxing. Jadi sekarang lagi seneng dipajang aja. Kalau dulu saya pasti akan beli store ya, kita buka. Cuman sekarang lagi menikmati Hot Wheels itu digantung. Nah, tapi ini keren detailnya. Jadi saya tuh salah satu yang disenengin dari diecast itu motor nggak banyak jenisnya, tapi unik-unik. Nah, Hot Wheels juga banyak yang motornya tuh detailnya kurang. Nah, kalau ini kebetulan oke sih ya. Honda Motokompo. Made in Malaysia, resmi Honda ya, resmi Honda, lisensi Honda. Oke lah ya buat digantung nih. Mungkin lain waktu kita spill juga beberapa koleksi diecast motornya ya. Oke, itu aja ya kalau ini ya, nggak akan di unboxing, jadi nanti mau digantung aja kalau si Motokompo ini. Kecuali kalau nanti dapat lagi dengan jenis yang sama, pasti di unboxing sekalian buat di foto-foto buat di upload Instagram. Oke, next nih, kita next yang ini. Masih ada kodenya, dan yang gak nyangka ternyata masih segel ya, masih segel. Oke, untuk 14 tahun ke atas, Nissan Motor Corporation official license product. Nah, jadi yang penasaran tuh dari Mini GT, detailnya tuh keren banget. Orang banyak bilang bahwa ini mini scale ya, bukan cuma sekedar diecast, karena kalau diecast pada umumnya nggak sedetail ini, dan aslinya kalau nggak salah nih ya, terus seperti tertera di sini, si Mini GT itu basicnya dari Hong Kong, dan ini yang Kaido House. Oke, kita coba unboxing ya. Kayaknya dari sini aja bisa nih. Wish. Udah sering sih lihat unboxingan youtuber top, tapi tetap aja nih penasaran kalau nggak bisa sendiri ya. Keren sih si boxnya, kita lihat boxnya. Keren. Boxnya keren, jadi aman, nggak khawatir merusak. Nah, wow. Mungkin kalau 5-10 tahun ke belakang untuk dapat detail sekeren ini harus
modifikasi ya. GT sekarang Mini GT udah nawarin yang siap dinikmati aja nih buat yang males-males modif atau apa namanya. Keren. Kejam banget ya tulisannya bos. Nah biasanya kelebihan Mini GT itu ada kaca spion ya, cuman karena ini mungkin konsepnya apa ya ini, drift atau drag ya, jadi mungkin dilepas, judulnya dilepas mungkin, jadi tanpa spion. Lampunya keren. Dapat nggak nih kalau di zoom? Set. Cakep ya. Tapi buka sih, kalau nggak salah ini bisa dibuka. Oh kan? Woi. Ini cuma bisa ngeler nih. Lihat di Instagram atau di YouTube, sekarang bisa pegang. Bener-bener ya. Bannya (1971) Datsun 510 use under license. Nah ini keunikan Mini GT. Kalau di Kaido House tuh bagian apa nih, sasisnya kayak gini. Beberapa orang nggak suka, tapi kalau saya sih oke aja, nggak masalah. Ini udah keren banget sih. Dengan harga, dapat harga lelangannya 140. Oke.